Pernahkah teman-teman memakai batik ke sekolah saat hari batik nasional atau mungkin memakai batik saat menghadiri acara keluarga? Tapi pernahkah kita benar-benar tahu bagaimana selembar kain batik dibuat, siapa yang membuatnya, dan mengapa setiap motif batik yang memiliki makna yang berbeda? Nah, rasa penasaran itulah yang saya rasakan setelah membaca buku Indahnya Batikku karya Sugiyarti. Buku ini bukan hanya mengajarkan tentang batik, tetapi juga mengajak kita melihat bahwa di balik setiap goresan malam pada kain tersimpan sejarah, budaya, dan kerja keras para pengrajin Indonesia. Sebelum membahas lebih jauh, perkenalkan saya dari SMP Negeri 9 Bulukumba. Judul buku ini adalah Indahnya Batikku, ditulis oleh Sugiyarti, diterbitkan oleh PT Mediantara Semesta pada tahun 2009. Buku ini merupakan bagian dari seri Aku Cinta Budaya Indonesia. Memiliki 50 halaman menggunakan bahasa Indonesia dan sangat cocok dibaca oleh pelajar. Yang membuat buku ini berbeda adalah cara penyampaiannya. Penulis tidak langsung menjelaskan tentang batik seperti buku pelajaran. Sebaliknya, kita diajak mengikuti perjalanan seorang anak bernama Sahwa. Sahwa tinggal di Jakarta dan sudah hampir 3 tahun tidak pulang ke kampung halamannya di Pekalongan. Karena berhasil memperoleh nilai raport yang baik, akhirnya ia mendapat hadiah untuk pulang ke kampung bersama keluarganya. Saat membaca bagian ini, saya seperti sedang ikut berjalan bersama Sahwa. Rasanya seolah-olah saya berdiri di samping para pengrajin, melihat cantik digunakan untuk menggambar motif di atas kain, mencium aroma lilin panas, dan menyaksikan bagaimana selembar kain putih perlahan berubah menjadi karya seni yang luar biasa. Menurut saya, inilah kelebihan terbesar buku ini. Penulis berhasil menyampaikan informasi dengan bahasa yang sederhana, sehingga mudah dipahami. Ditambah lagi ilustrasi yang berwarna, membuat pembaca semakin tertarik dan tidak pernah bosan. Buku ini juga mengajarkan bahwa mencintai budaya Indonesia bisa dimulai dari hal sederhana, yaitu mengenal batik. Di saat yang sama, Sahwa mendapat tugas sekolah untuk membuat laporan periode. Kebetulan ayahnya, Pak Imam, seorang wartawan, juga sudah mendapat tugas meliput tentang batik. Dari sinilah petualangan mereka dimulai. Mereka mengunjungi sentra batik di Medono dan bertemu dengan Pak Yuda, seorang pembatik yang sangat berpengalaman. Pak Yuda tidak hanya menunjukkan cara membuat batik, tetapi juga menjelaskan asal-usul batik, perkembangan batik di Indonesia, arti berbagai motif, hingga proses membatik yang membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Walaupun begitu, buku ini masih memiliki beberapa kekurangan. Karena hanya terdiri dari 50 halaman, pembahasannya belum terlalu mendalam. Saya juga menemukan beberapa kesalahan penulisan yang sebenarnya bisa diperbaiki pada edisi berikutnya. Namun, kekurangan tersebut tidak mengurangi manfaat dari isi buku ini. Ada satu kutipan dalam buku ini yang paling saya sukai, yaitu batik merupakan peninggalan kebudayaan yang telah menjadi kebanggaan bangsa. Menurut saya, kalimat ini memiliki makna yang sangat dalam. Batik bukan hanya pakaian, melainkan identitas bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan lestarikan. Setelah membaca buku ini, saya menyadari bahwa memakai batik bukan sekedar mengikuti aturan sekolah atau menghadiri acara resmi. Di balik setiap motif batik terdapat cerita, filosofi, dan perjuangan para pengrajin yang patut kita hargai. Karena itu, saya sangat merekomendasikan buku Indahnya Batikku kepada teman-teman. Buku ini ringan, menarik, penuh ilustrasi, dan mampu menambah wawasan tentang salah satu budaya terbaik yang dimiliki Indonesia. Akhir kata, jika kita ingin mencintai Indonesia, maka kita harus mengenal budayanya. Dan salah satu langkah kecil yang bisa kita lakukan adalah membaca buku seperti Indahnya Batikku. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.